Indahnya kebersamaan di jalan Allah, bersama kita kuat, takkan pernah goyah. Dengan cinta dan iman kita teguh berdiri. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اصلوها اليوم بما
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua yang membaca maupun yang mendengarkan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Syamdani Badrul. Kepada Ustaz dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubur-bubur ikan lele, hujan leh. Kembali. Kita sama-sama kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan Imam Masjid, segenap pegawai syara, terutama saya punya keluarga Ustaz Mukti Ali, sehat selalu insyaallah, tetap istiqomah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kepada yang kami cintai pula tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim ulama tentunya, mudah-mudahan tetap istiqomah, sekalipun hujan gerimis tetap datang ke masjid, masya Allah. Ya. Rasulullah SAW telah menyampaikan, man shalla subha fi jamaah faka'unnama sholal laila kullahu. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah sama dengan melaksanakan sholat atau beribadah semalam suntuk. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Muslim, termasuk hadis sahih. Subhanallah, mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat saya, sepunya koordinator wilayah KPK Ustadz Ambo Ilam, SOMI, MIKOM, mudah-mudahan tetap istiqomah, sehat selalu. Sahabat-sahabat juga yang lain KPK, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah berada di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini artinya bulan haji. Kenapa dikatakan bulan haji? Karena bulan diperintahkannya kita melaksanakan ibadah haji. Dan termasuk bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, wa inna iddatas syuhuri indallahi 12. Dan sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu berjumlah 12 bulan. Begitulah ketetapan Allah. Syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Begitulah ketetapan Allah di saat diciptakannya langit dan bumi. Was sama'i wal ard. Minha arba'atun huruf, dan ada 4 bulan yang dimuliakan di antara 12 bulan itu. Bukan berarti bulan yang lain tidak mulia, tapi ada yang lebih dimuliakan oleh Allah. Yang pertama yang sudah kita lewati bulan Rajab, Zulqaidah. Nah, sekarang kita berada di bulan Zulhijjah. Begitu pula bulan Muharram. Ada banyak peristiwa yang terdapat di bulan ini. Masya Allah.
Di antaranya diperintahkannya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya Ismail, anak si matawayang satu-satunya yang berpuluh-puluh tahun ditunggu. Buahan hati, belahan jantungnya. Diperintahkan oleh Allah untuk disembelih anaknya ini. Masya Allah, tidak masuk di akal sehat kita sebagai manusia. Masa anak yang kita tunggu-tunggu satu-satunya disuruh sembelih oleh Allah Subhanahu wa taala? Kan tidak masuk di akal. Tapi di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa tidak semua yang terlihat tidak baik itu tidak baik di hadapan Allah. Begitu pula sebaliknya, tidak semua yang kita lihat baik itu tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah hikmah pelajarannya di situ. Karena Allah tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Yang kedua, kelahiran Nabi Isa alaihissalam, begitu pun Nabi Musa alaihissalam terjadi di bulan Zulhijjah. Pembangunan Ka'bah terjadi di bulan Zulhijjah. Dan disematkannya Nabi Yunus alaihissalam di perut ikan paus, kalau kita kenal sekarang ini, ya, di bulan Zulhijjah. Diterimanya taubatnya Nabi Adam alaihissalam di bulan Zulhijjah. Karena kita sudah mengetahui bersama, karena makan buah khuldi. Esensinya di situ sebenarnya bukan buah makan khuldi, bukan makan buah khuldi, tetapi ketundukan dan kepatuhan daripada Nabi Adam alaihissalam itu sendiri. Dan ada lagi peristiwa diterimanya doa Nabi Zakaria alaihissalam. Masya Allah. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa. Tetapi pada subuh kali ini kita tidak akan berbicara tentang peristiwa-peristiwa, tapi kita akan berbicara tentang hal apa yang perlu kita lakukan di bulan Zulhijjah. Yang pertama, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, zakat, haji bagi orang yang mampu, baca Al-Quran, dan lain sebagainya yang terikat dengan ketentuan syarat dan aturannya menurut ajaran Islam. Dan ada ibadah ghairu mahdhah yang tidak terikat, tidak murni bahasanya, tentang silaturahim, menjaga persaudaraan di antara kita, menuntut ilmu, bersedekah dan lain sebagainya. Mari kita jaga ini di bulan Zulhijjah, bulan yang mulia ini. Karena bulan Zulhijjah juga bisa dikatakan bulan damai. Tidak boleh kita mengadakan suatu permasalahan konflik, apalagi yang namanya peperangan, apalagi yang namanya bentrok satu sama lain. Enggak boleh di bulan ini. Menjaga kemuliaan bulan ini termasuk hal yang sangat bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah perbanyak zikir, istighfar, perbanyak tasbih, tahmid, tahlil, takbir kepada Allah. Kita sama-sama membaca kalimat itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. Kalimat yang terbaik ini insya Allah dia mudah diucapkan, tapi pahalanya luar biasa, yang tahu hanya Allah. Hadirin kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam bulan ini juga kita diperintahkan untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah, terutamanya puasa sunnah. Sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran surah Al-Fajr, wal fajri walayalin asr. Demi fajar dan demi masuknya malam ke-10. Maksudnya apa ini ayat ini? Ternyata yang dimaksud dengan maksudnya waktu fajar itu waktu tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan malam ke-10 Zulhijjah. Nah, ini jaga-jaga betul sebenarnya. Tapi kan kita sekarang masih banyak juga yang makan-makan, apalagi sebentar ini mau makan lagi nasi kuning ini. Tidak apa-apalah, tidak jadi masalah. Tapi kalau memang tidak bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 8 itu setidaknya tanggal 9 Zulhijjah. Karena di situ adalah puncak daripada ibadah haji yang namanya wukuf di Arafah. Itu pahalanya Masya Allah luar biasa. Pahalanya bagaimana? 2 tahun dosa kita diampuni oleh Allah. Setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Masya Allah, tabarakallah. Intinya keikhlasan beribadah, bukan karena ada sesuatu baru kita melakukan. Keikhlasan, ya. Karena ikhlas itu yang utama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya tentang perintah berkurban. Nah, ini penting sekali ini. Perintah berkurban. Kurban itu qarib, artinya dekat. Dengan berkurban kita menjadi dekat kepada Allah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh engkau ya Muhammad, aku berikan kepada kamu ya Muhammad nikmat yang besar. Maka berkurbanlah, maka dirikanlah salat dan berkurban untuk beribadah dan mendekatkan diri kepadaku, kata Allah. Surah Al-Kautsar. Dengan berkurban, pertama, bisa menyempurnakan ibadah. Imam Malik dan Imam Syafi'i sepakat hukum berkurban itu sunnah muakkad, bukan wajib. Tetapi sungguh terlalu kita yang sudah mampu tidak mau berkurban. Ini namanya paipulu masek kikir medit alias apa nama itu. Orang yang pelit seperti ini, yang paipulu seperti ini, maka dia akan sulit mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang pertama menyempurnakan ibadah, makna kurban. Yang kedua apa? Memperbaiki silaturahim kita. Dari daging yang kita sembelih itu kita bagikan kepada fakir wa miskin. Ini mengatur hubungan sesama kita. Hablum minallah dapat, hablum minan nas juga baik. Ini pentingnya berkurban. Itu hewan yang kita kurban itu sebelum menetes darahnya ke tanah, itu telah dicatat niat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi Ismail kita itu adalah hewan yang kita kurban. Allah tidak pernah merintahkan kita untuk menyembelih anak kita, tidak. Allah tahu kemampuan kita. Jangankan mau menyembelih anak kita seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Menyembelih waktu kita sejenak saja untuk sholat fardu 5 waktu sehari semalam itu sulit kita rasa, Pak. Menyembelih waktu sedikit saja untuk berdiri ibadah kepada Allah sulit kita rasa. Bersedekah, Masya Allah sulit, banyak perhitungan. Apalagi mau menyembelih anak kita. Allah telah ukur kita punya kemampuan ini. Mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan gelar Khalilullah oleh Allah? Kekasih Allah. Karena esensinya adalah ketundukan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena mau menyembelih anaknya, tidak. Tetapi karena ketundukan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang utama. Nah, kalau kita ingin mendapatkan orang yang menjadi orang yang spesial di hadapan Allah,
maka tunduk dan taat di antara salah satunya dengan jalan berkurban sesuai yang telah ditentukan. Bisa berserikat, bisa langsung full 7 jutaan boleh untuk kambing, bisa mungkin untuk 10 juta untuk sapi boleh, tidak jadi masalah. Kalau berserikat 7 orang boleh 2.400.000, ya jadi masalah. Yang penting mengeluarkan. Tapi perlu kita ketahui bagi orang yang tidak mampu, karena pemahaman tentang berkurban ini juga banyak, bukan hanya menyembelih. Berkurban tentang perasaan juga itu termasuk berkurban. Mengendalikan emosional kita, mengendalikan hawa nafsu kita, itu pun bisa dikatakan berkurban kita. Jangan sedikit-dikit mau bertengkar, sedikit-dikit mau marah. Ketika mau marah, tahan, termasuk kurban. Itulah kelemahan iman kita. Yang namanya berkurban adalah mampu menghadapi kelemahan daripada iman kita ini. Di saat kita mau marah, di saat kita mau berbuat hal tidak baik, kita cegah diri kita. Itu pun bisa dikatakan berkurban. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan di pagi ini, yang pertama, mari kita tingkatkan iman kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita perbanyak amalan-amalan sunnah, amalan-amalan seperti istighfar, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan puasa-puasa sunnah, amalan-amalan sunnah yang lain. Dan yang terakhir, marilah kita berkurban, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu kapan napas ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika Allah mencabut nyawa kita, tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Oleh karena itu, sekarang kita masih bisa menghirup udara segar di tempat ini, tapi kita nggak tahu esok harinya apa kita masih bisa datang di tempat ini. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita banyak berharap dan berdoa kepada Allah, semoga kita semua yang hadir ini diberikan umur yang panjang dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa memanfaatkan sisa-sisa umur kita ini untuk beribadah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan siap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah nasihat agama yang disampaikan oleh Ustaz. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, insyaallah. Selanjutnya, untuk lebih barokahnya kegiatan ini, kami mohon kesediaan dari Ustaz Al-Amin, kiranya bisa memimpin doa kepada Ustaz dengan hormat. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa zid ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazali zalika ahla. Ya muyassira kulla asir wa ya jabira kulla fariq wa ya muqawwiya kulla dhaif wa ya ma'manal kulla makhif yassir alaina kulla asir fataysiru asiru alikal yasir. Allahumma ya man lah yahtaju ila bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kasir ya Allah, hajatuna ilaika kasir ya Allah, hajatuna ilaika kasir ya Allah, wa anta alimun bima wa khabir.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم افتح علينا أبواب الخير أبواب النعمة أبواب الصحة أبواب البركة أبواب القوة أبواب السلامة أبواب الجنة ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan berakhirnya membaca doa, berakhirlah seluruh rangkaian kita pada subuh hari ini kepada Bapak Ibu untuk kiranya bisa insyaallah hidangan sementara disiapkan kepada Bapak Ibu, kita bisa menikmati bersama dan berkahnya bagi kita semua dan bulan pagi yang senantiasa memberikan sumbangan yang terbaiknya muakat kepada Allah panas dan panas yang terbaik Allah panjangkan usianya Allah mudahkan setiap urusannya Allah tambahkan rezekinya ya Rabbal Alamin. Usikum wa sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.